Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil tugas kuliah saya, yaitu ekonometrika, di mana dosen pengampuhnya adalah Bapak Primadi Prasetyo SE MSAK, disusun oleh Intan Trinanda. Pada materi berikut saya akan menjelaskan, yaitu mengenai model regresi dummy. Pada regresi dummy terdapat tipe regresi dummy dan permasalahan pendugaan. Ada juga penerapan kasus dengan software GLAD atau ekonomi mikro, makro, dan perbankan. Dan yang pertama mengenai pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara pengubah yang diduga memiliki hubungan sebab akibat. Data dipakai minimal memiliki satu pengubah tak bebas dan lebih dari satu pengubah bebas, di mana pengubah tak bebas merupakan pengubah yang dipengaruhi oleh pengubah bebas. Selanjutnya, regresi dummy. Pada analisis regresi dummy, pengubah bebas bersifat kategorik atau numerik dengan skala pengukur nominal, ordinal, atau interval. Pengubah bebas dan analisis regresi dummy boleh lebih dari satu, di mana pengubah-pengubah tersebut saling berinteraksi atau tidak saling interaksi. Pengertian regresi dummy. Nama lain regresi dummy adalah regresi kategori. Regresi ini menggunakan prediktor kualitatif atau yang bukan dummy dinamakan prediktor kuantitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam pengubah dummy dan dikhususkan pada estimasi, parameter, dan kemaknaan pengaruh prediktor. Pengubah atau variabel dummy disebut juga pengubah kategorik atau kualitatif atau boneka atau pengubah dikotomi. Regresi dummy. Pada regresi dummy terdapat prinsip regresi dummy. Prinsip regresi dummy adalah membandingkan karakteristik, misal jenis kelamin, pria dan wanita, tempat tinggal, seperti desa dan kota, dan lain-lain. Analisis regresi dummy merupakan analisis regresi berganda, hanya saja salah satu pengubah bebasnya merupakan pengubah kualitatif yang berskala nominal atau ordinal. Setelah prinsip regresi dummy, ada juga yang namanya metode regresi dummy. Metode regresi dummy yang digunakan adalah mengganti informasi yang bersifat kategori. Misal untuk jenis kelamin pria diwakili angka 1 dan wanita diwakili angka 0, desa diwakili angka 1,
dan kota diwakili angka 0, dan lain-lain. Jika pengubah kualitatif tersebut lebih dari 2 kategori, jumlah pengubah dummy yang dibentuk harus sebanyak lebih dari 1, di mana N adalah sebanyaknya kategori pengubah tersebut. Selanjutnya yaitu tipe-tipe regresi dummy. Pada tipe-tipe regresi dummy, ada beberapa tipe regresi dummy, yaitu yang pertama, tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan 2 kategori tanpa interaksi dengan pengubah bebas dan lainnya. Yang kedua, tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan 2 kategori yang berinteraksi dengan pengubah bebas lainnya. Dan yang ketiga, tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan 3 kategori atau lebih. Contoh penjelasan tipe yang pertama yaitu tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan 2 kategori tanpa interaksi dengan pengubah bebas lainnya adalah jika kita menggunakan data sampel yang berasal dari teknik sampling dan pengubah tak bebas adalah Y, kemudian pengubah bebas 1 atau disebut juga dengan X1 dan pengubah bebas 2 atau disebut juga dengan X2 tersebut, maka tipe persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Misalnya seperti Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah EI, I sama dengan 1, 2 sekian-sekian sampai dengan seterusnya. Dengan EI adalah galat atau sisaan atau perbedaan antara nilai Y ke I yang sebenarnya dengan nilai dugaannya persamaan regresi berganda pengubah tak bebas pada Y, pada pengubah bebas 1 dan pengubah bebas 2 atau X1 dan X2 menggambarkan hubungan antara besarnya nilai pengubah tak bebas dengan pengubah bebasnya. Besarnya nilai Y ditentukan oleh besarnya X1 dan X2 dengan intercept delta 1 dengan intercept beta 0 dan gradiat beta 1 dan beta 2 yang sering juga disebut koefisien regresi. Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa nilai Y bertambah sebesar beta 1 dan beta 2 setiap kali nilai X1 dan X2 bertambah satu satuan, dan apabila 0, maka nilai Y akan sebesar beta 0, beta 1, dan beta 2, menyatakan besarnya perubahan nilai pada setiap satuan perubahan nilai X1 dan X2. Misalnya pada kata berikut, B1 sama dengan delta Y dibagi delta X1. Dan dalam banyak kasus, koefisien delta 0 tidak
diinterpretasikan sebagai besarnya nilai Y. Apabila X1 dan X2 bernilai 0, dalam banyak kasus, delta 0 koefisien hanya berlaku sebagai koefisien penyesuaian. Yang kedua, tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan dua kategori yang berinteraksi dengan pengubah bebas antara lain. Data yang digunakan adalah data sampel contoh kasus. Sebelumnya dengan menggunakan beberapa pengubah dalam pengubah pada datum, dengan pengubah tak bebas adalah Y, kemudian pengubah bebas 1 atau disebut juga X1, dan pengubah bebas 2 atau X2, dan terdapat interaksi antara X1 dan X2 sehingga dapat dikatakan tipe persamaan sebagai berikut. Y sama dengan delta 0 tambah delta 1 di delta 1 X1 ditambah delta 2 X2 ditambah delta 3 X1 X2 ditambah EI sama dengan 1,2, sekian dan seterusnya. Dengan EI adalah galat atau sisaan atau perbedaan antara nilai K, YI yang sebenarnya dengan nilai yang digunakannya. Yang ketiga, tipe regresi dummy dengan pengubah bebas kualitatif dengan 3 kategori atau lebih. Sebagai ilustrasi, misalnya kita ingin mengembangkan suatu tipe untuk menduga gaji karyawan Y. Berdasarkan pengalaman kerja atau X1 dan pendidikan atau X2, karyawan tersebut dengan tipe sebagai berikut. Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1 X1 ditambah delta 2 X2 ditambah EI, I sama dengan 1,2, sekian dan seterusnya. Pengubah pendidikan karyawan atau S2 misalnya dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu lulusan sekolah dasar atau SD, sekolah lanjut atau SL, dan sekolah tinggi atau pendidikan tinggi disebut juga dengan PT. Untuk pemodelan ini, misalnya telah dikumpulkan data ketiga pengubah dari N sampel responden karyawan yang diambil secara acak, sehingga model regresi sampelnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1 X1 ditambah delta 2 X2 ditambah EI, I sama dengan 1,2, sekian sampai dan seterusnya. Membuat variabel dummy bagi X2 misal ZJ. Variabel ZJ yang pertama 0 atau untuk lulusan SD, yang kedua 1 untuk lulusan SL, yang ketiga 2 untuk lulusan PT. Untuk model dengan cara pemberian nilai untuk pengubah S2 tersebut dapat diuraikan untuk masing-masing kategorinya, yaitu dengan memasukkan nilai pengubah kategori tersebut. Seperti Y sama dengan delta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 ZJ ditambah EI, I sama dengan 1,2, terus sampai dengan seterusnya. Jadi J sama dengan 0,1,2. Tipe kategori untuk lulusan SD
atau ZJ sama dengan 0 itu ditunjukkan pada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 ZJ ditambah EI sama dengan beta 0 ditambah B1 X1 ditambah beta 2 dalam kurung 0 ditambah EI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah EI sampai dengan seterusnya hingga ketiga. Dan tipe kategori untuk lulusan SL atau ZJ sama dengan 1 itu dapat ditunjukkan pada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 ZJ ditambah EI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 dalam kurung 1 ditambah EI sama dengan dalam kurung beta 0 ditambah beta 2 tutup kurung ditambah beta 1 X1 ditambah EI sampai dengan seterusnya hingga 4. Tipe kategori untuk lulusan PT atau ZJ sama dengan 2. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 ZJ ditambah EI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 dalam kurung 2 ditambah EI sama dengan dalam kurung beta 0 ditambah 2 beta 2 tutup kurung ditambah beta 1 X1 ditambah EI sampai dengan seterusnya hingga kelima. Dari ketiga model 3, 4, dan 5 ini terlihat jelas bahwa jika pengalaman karyawan sama, maka perbandingan gaji tiap jenjang pendidikan sama, yaitu sebesar nilai dugaan koefisien beta 2. Dalam realitas, perbedaan gaji tiap jenjang pendidikan belum tentu sama. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengembangkan pengubah Udemy yang lainnya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Aturan umumnya adalah jika pengubah bebas kualitatif atau skala nominal atau ordinal nilainya ada kategori, maka kita harus menggunakan ke satu pengubah Udemy. Berdasarkan penjelasan beberapa tipe persamaan regresi Udemy di atas, bahwa analisis regresi Udemy digunakan bahwa untuk data yang salah satu atau beberapa pengubah bebasnya berskala nominal atau ordinal. Namun, dalam praktiknya lebih sering digunakan pengubah berskala nominal untuk mendapatkan hasil dugaan atau data sampel. Dengan keadaan sebenarnya atau data populasi, pada data kasus ekonomi banyak sekali ditemui pengubah-pengubah yang berskala nominal atau ordinal ataupun data kualitatif, sehingga metode statistika yaitu analisis regresi Udemy ini sering sekali digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah atau melihat hubungan pada data ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mengenai materi penerapan kasus dengan software grade atau ekonomi mikro, makro, dan perbankan. Di sini saya mengambil beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu
Seorang peneliti tertarik untuk memprediksi laba dua macam perusahaan, atau swasta asing dan swasta nasional. Bila dijangkau dari besarnya biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat iklan mengenai produknya, untuk perusahaan swasta asing, laba yang diamati adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan produknya. Di wilayah Indonesia saja, selanjutnya akan dilakukan analisis pada data tersebut hingga memperoleh model umum dan model untuk setiap kategori. Selanjutnya yaitu pada kasus kedua. Di kasus kedua ini, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna atau masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti memiliki uji variabel daya tanggap atau X1 dan empati atau X2. Kepuasan penggunaan layanan atau Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka kita beri